Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah, tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai penjelas dari segala sesuatu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan Al-Quran ini dengan terang dan gamblang. Perkara terbesar yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan di dalam Al-Quran adalah perkara tauhid dan syirik. Karena tauhid merupakan dasar Islam
merupakan pondasi agama ini. Di atasnya lah dibangun seluruh amal perbuatan. Sebaliknya, kesyirikan itu bisa merusak pondasi ini sampai betul-betul habis sama sekali. Karena memang antara keduanya, tauhid dengan syirik, ya, tidak bisa disatukan selama-lamanya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini di dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan seluruh isi Al-Qur'an bicara tentang tauhid. Ya. Hampir-hampir tidak ada satupun surat melainkan pasti menyebutkan tentang tauhid dan lawannya. Bahaya tentang kesyirikan. Sementara banyak orang, ya, membaca Al-Quran berulang-ulang sampai mengkhatamkannya. Dari satu sisi, alhamdulillah, sudah bisa membaca. Ya, tapi sisi yang lain, sedikit sekali orang yang perhatian dengan perkara ini. Oleh sebab itu, banyak kita dapati dari manusia. Mereka membaca Al-Quran, bersamaan dengan itu mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, dan mereka merusak ketauhidannya. Padahal perkaranya sudah jelas di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka berjalan di atas adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang. Ya. Yang mereka jadikan pegangan adalah apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka secara turun-menurun. Ya. Mungkin sedikit di antara mereka yang mau berpikir, ya, di hari-hari ini tentunya untuk perhatian dan untuk mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik dan mengembalikan apa yang ada pada kebiasaan manusia diselaraskan dengan Al-Quran. Sudah cocok belum? Sedikit yang seperti itu. Ya. Sudah benar ataukah belum? Ya. Sedikit orang yang demikian. Akan tapi jemaah yang dimuliakan Allah, kebanyakan mereka fanatik buta dengan nenek moyang mereka. Dan mereka menganggap bahwa Al-Quran itu hanya untuk dibaca. Diambil berkahnya dengan hanya sekedar dibaca. Bukan untuk direnungkan, bukan untuk dipahami, dan bukan untuk diamalkan. Allahul Musta'an. Ya. Sedikit orang yang membaca Al-Quran dengan tujuan untuk diamalkan. Sedikit. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ayat yang sering dibaca di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sering dibaca ayat ini, berulang-ulang. Ya. Sangat jelas sekali keharusan untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Bahwa ibadah yang dilakukan semuanya dikerjakan karena Allah. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah itu apa? Kalau kita bicara ibadah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama, ya, yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah
baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini definisi ibadah. Sehingga dengan definisi ini cakupannya sangat luas sekali ibadah. Yang semuanya itu lillah, dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di antara contoh ibadah adalah doa. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa itu ibadah, kepada siapa dipanjatkan? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar. Ya, ini yang lurus. Ya. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tapi kita dapati orang-orang ya yang mengaku muslimun, ya, dan mereka banyak sekali atau sering sekali membaca surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tapi mereka terjatuh ke dalam kesyirikan manakala mereka meminta kepada kuburan-kuburan. Mereka curhat kepada kuburan-kuburan. Ya. Mereka sampaikan keluh kesah, problematika kehidupan mereka kepada kuburan-kuburan. Ada yang minta anak, ada yang minta jodoh, ada yang minta pesugihan, ada yang macam-macam. Enggak hanya kuburan, kepada dukun. Ya, kepada jin. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini terjadi. Dan ini ada di sekitar kita. Dan ada di sekitar kita. Subhanallah. Jadi Al-Quran berbicara bagaimana, prakteknya mereka bagaimana. Allahul Musta'an. Bahkan yang dianggap tokoh, ya, yang dianggap tokoh, yang dituakan, yang dihormati, pun mengajak kepada yang demikian ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Di antara sebabnya karena apa? Karena nggak faham terhadap Al-Quran. Ya, jadi seakan-akan Al-Quran hanya cukup dibaca saja, untuk diambil berkahnya. Adapun untuk difahami dan diamalkan, tidak. Jelas ini merupakan keliruan. Ya, jelas ini merupakan keliruan. Oleh sebab itu harus ada usaha-usaha, ya, bukan hanya tapi usaha yang keras, ya, untuk bisa membuat masyarakat yang ada di sekitar kita melek tentang Al-Quran. Ya, paling tidaknya mulai dari membaca, kemudian diajak untuk memahami Al-Quran, dan berikutnya mengamalkannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, seandainya ada seorang dai, juru dakwah atau mujaddid yang menyeru di jalan Allah, berusaha untuk merubah kebiasaan mereka, adat istiadat kesyirikan, ya, kalau adat istiadat yang baik, ya, itu tidak ada masalah, ya, karena tidak semua adat itu ditolak dan tidak semua adat itu diterima, ya. Yang cocok dan selaras dengan Al-Quran, yaitu diterima. Yang tidak selaras, ya, diperbaiki. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi. Bangsa Arab juga punya adat kebiasaan, ya, ada yang baik, ada yang jelek. Ya, di antara kebiasaan mereka adalah sikap kedermawanan. Masya Allah, kalau jamu tamu luar biasa mereka, ya, sampai sekarang bahkan, ya, sikap hormat bagus sekali. Yang seperti ini diteruskan, dikuatkan. Akan tapi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti kesyirikan, bahkan ini merupakan kebiasaan yang paling sakral menurut mereka, ya, maka ini diluruskan. Ya, Rasulullah SAW pertama kali
diangkat sebagai rasul, ya, tugasnya adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seandainya ada seorang dai sekarang ini atau mujaddid yang berusaha merubah kebiasaan manusia, adat istiadat mereka, ya, dikatakan ini syirik, nggak boleh yang demikian itu. Mestinya minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian minta kepada kuburan-kuburan, jangan kalian curhat kepada kuburan, jangan minta kepada dukun, jangan percaya kepada jin, ya, dan sebagainya. Dari berbagai bentuk kesyirikan, apa kira-kira reaksi mereka? Ya, maka manusia akan menghadapi orang ini dan menuduhnya dengan kesesatan. Oh, orang ini sesat, orang ini, dan sebagainya. Dengan berbagai tuduhan buruk. Ya, itulah realita. Allahumma musta'an. Sebagaimana yang pernah dialami oleh al-muallif rahimahullah, Syekhul Islam, ya, Muhammad Tamimi rahimahullah. Ya, ketika beliau berusaha untuk mengembalikan manusia, mengajak manusia kepada Al-Quran dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, dan beliau berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan mereka yang batil, maka mereka menghadapi Syekh rahimahullah, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang keji, ya, bahkan sampai mereka mengkafirkan Syekh, ya, waliyadzubillah, ya. Dan ini juga berlaku sekarang, ya, berlaku dan terjadi. Ini sebagai satu realita, ya, sebagai satu realita. Kan tapi sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mendapatkan perlakuan yang sama dahulu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah dan memberikan peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan, mendapatkan tuduhan-tuduhan yang sama. Ya. Seakan-akan sejarah berulang, ya, terus menerus. Tapi sabar. Maka yang demikian ini jamaah yang dimuliakan Allah, nggak aneh, ya, nggak aneh. Tapi tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah membuat martabat, ya, si dai tersebut, si alim tersebut yang menyuruh di jalan Allah, yang mengajak kepada tauhid, ya, mengajak kepada sunnah, memerangi kesyirikan dan bid'ah, menjadi rendah. Enggak, bahkan semakin bertambah kebaikannya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja aib dan celah kembali kepada mereka yang mencela, ya, para juru dakwah yang mengajak kepada tauhid dan sunnah dan memerangi syirik dan bid'ah. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat Fussilat ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladzu maghfirati wa dzu iqabin alim. Apa yang dikatakan kepadamu, atau tidaklah yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad melainkan sama seperti yang telah dikatakan kepada utusan-utusan Allah sebelum engkau. Ya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu,
benar-benar memiliki ampunan dan hukuman yang pedih. Ampunan bagi mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukuman bagi mereka yang terus di atas kesesatannya. Jadi tuduhan-tuduhan sesat dan sebagainya kepada orang-orang yang menyeru kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik, ternyata tuduhan ini adalah tuduhan turun-menurun. Dari zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti yang Allah firmankan tadi. Ya. Di dalam surat Fussilat ayat 43. Maka kalau itu terjadi sekarang ini, ya, maka nggak asing lagi, karena sudah pernah terjadi pada diri para anbiya wal mursalin, ya, nggak asing lagi, nggak perlu kaget yang demikian itu. Baik. Sehingga kalau seorang mengetahui dampak dari usahanya mendakwahkan tauhid, ya, dan juga akibat dari usahanya mendakwahkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Kalau dia sudah tahu bahwa dahulu pernah diperlakukan demikian dan demikian, paling tidak dia tenang, bisa mempersiapkan dirinya. Ya, oleh sebab itu ayat-ayat pertama yang turun, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, pada ayat ke-7 Allah berfirman, "Wali rabbika fasbir." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir." Ya. Di akhir ayat terdapat peringatan dini dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beresiko. Ya. Oleh sebab itu, hanya kepada Rabbmu wahai Muhammad hendaknya engkau bersabar. Ya. Ayat pertama Allah mengatakan, wahai orang yang berselimut, bangkit. Bangkit, berikan peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan. Dan hendaknya engkau mengagungkan Rabbmu dan bersihkan amal-amalmu dari noda-noda kesyirikan, dan jauhilah berhala-berhala dan juga pelakunya. Dan janganlah kalau kamu memberi dengan mengharap pemberian yang lebih dari orang lain, dan hanya kepada Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Ya, sekali lagi ini merupakan peringatan dini dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang akan dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdampak. Ya. Bahwa beliau akan menghadapi halangan-halangan maupun rintangan-rintangan, ya, di dalam mengemban dakwah. Sebab kalau seorang itu sudah diberitahu sejak awal bahwa nanti ada resiko demikian dan demikian, pasti dia akan apa? Sudah persiapkan diri. Dia tidak akan kaget menghadapi apa? Menghadapi resiko tersebut. Maka ini penting untuk kita ketahui. Karena setiap orang yang mendakwahkan kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, memerangi kesyirikan, dan juga memerangi bid'ah, pasti ada apa? Ada halangan dan rintangannya. Baik. Kalau kita sudah tahu ada halangan dan rintangannya, maka kita bersiap diri. Bagaimana cara menghadapi halangan dan rintangan tersebut dengan baik sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang paling penting, ya, adalah kita memahami Al-Quran, mempelajarinya, kemudian kita cocokkan amal perbuatan kita
dengan Al-Quran. Sudah sesuai atau belum? Ya, sudah sesuai atau belum? Kalau yang lalu-lalu ada yang keliru, maka diluruskan. Ya, kita harus terima. Kita harus menerimanya. Ya. Kalau misalnya sudah sesuai, tinggal dilanjutkan. Nah, dan inilah tujuannya, yaitu al-islah, perbaikan. Dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan al-muallif rahimahullah akan menyebutkan 6 perkara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara gamblang dan jelas, akan tapi justru realitanya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh manusia, bahkan tokoh-tokoh mereka. Kita masuk pada poin yang pertama. Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Ya. Ini perkara pertama yang disebutkan secara gamblang di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu perintah untuk mengikhlaskan agama atau mengikhlaskan ibadah lillah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan ini merupakan dasar yang paling utama dan merupakan kaidah agama. Ya. Dan dalam perkara inilah terjadi, ya, pertempuran antara para anbiya dengan umat-umat mereka. Para anbiya wal mursalin, mereka hendak meluruskan dan hendak menerapkan dasar yang utama ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya karena dasar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mentauhidkan aku. Ya, oleh sebab itu para anbiya wal mursalin diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan, ya, perilaku manusia yang sudah menyimpang dari tauhid. Ya. Ini yang mereka lakukan. Maka terjadi pergumulan. Ada yang nerima, ada yang enggak nerima. Ya. Ada yang sedikit jumlah penerimanya, ada yang banyak. Masing-masing utusan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda pengikutnya. Ya. Akan tapi sekali lagi jumlah itu bukanlah ukuran. Jumlah itu bukanlah ukuran untuk menilai bahwa itu benar atau itu salah. Tidak sama sekali. Ya. Terkadang pengikut kebenaran banyak dan terkadang pengikut kebenaran sedikit. Ya, sekali lagi bahwa jumlah bukanlah ukuran untuk menilai suatu kebenaran. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, karena yang paling penting seseorang itu menjaga keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit tapi ikhlas itu lebih baik dibandingkan banyak tapi enggak ikhlas. Ya. Seandainya ada seseorang yang sholat siang dan malam, kemudian dia banyak bersedekah, dia melakukan banyak sekali amal-amal kebajikan, akan tapi tanpa keikhlasan, bermanfaat enggak amalannya? Enggak bermanfaat sama sekali. Sama sekali. Karena amalan itu dibangun di atas keikhlasan. Dan yang dimaksud dengan ikhlas adalah tarkus syirk wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi,
Ya, siapapun dia, memiliki keutamaan apapun, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak, ya, untuk diibadahi, berhak untuk disembah. Adapun malaikat-malaikat yang posisinya dekat dengan Allah, demikian pula para anbiya wal mursalin, walaupun mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan yang besar, akan tapi mereka tidak berhak untuk disembah. Kalau seandainya nabi dan juga malaikat sebagai makhluk yang paling utama tidak berhak untuk diminta, tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk dimintai tolong, apalagi makhluk yang lebih rendah derajatnya dibandingkan mereka. Ya. Sebagian orang datang ke kuburan-kuburan minta, ya, bahkan kepada kuburan yang tidak jelas dikenal sebagai orang yang saleh. Ya. Subhanallah. Bahkan dalam musim-musim politik, ya, nggak jarang orang-orang itu, sebagian orang itu datang kuburan-kuburan untuk minta restu, untuk minta petunjuk, ya, supaya dia bisa naik. Subhanallah. Ya. Ini yang tokoh-tokoh. Ya. Sebagian mereka, ya, percaya dengan benda-benda yang dianggap keramat. Ya. Dia letakkan kerisnya di dahinya, ya. Kemudian dia mengatakan, oh, besok pasti menang. Subhanallah. Coba, ini orang kalau dikatakan bodoh marah, ya, karena mereka strata sosialnya tinggi. Tapi seperti itu perilakunya. Ini kita saksikan jamaah yang dimuliakan Allah, bukan suatu hal yang tersembunyi. Ya. Baik. Sebagian lagi datang ke kuburan misalnya Pangeran Jayakarta atau pangeran siapa? Subhanallah, yang nggak dikenal. Apakah dahulu dia sebagai pemeluk Islam yang baik, ya, atau tidak? Ya. Waliyadzubillah. Subhanallah. Ya. Padahal kalau dikatakan Anda Muslim, ya saya Muslim. Ya. Anda sering baca Al-Fatihah, ya saya sering baca Al-Fatihah. Anda sering lewat iya karena Abu Dua, iya karena iya saya sering baca itu. Anda paham maknanya? Ya. Kalau ditanya seperti itu, loh, kenapa perbuatan Anda berbeda dengan apa yang Anda baca di dalam Al-Quran? Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang terjadi. Ya, ada di antara kita, sekitar kita, di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Bahkan di setiap daerah, ya, entah itu di Semarang atau di Jakarta atau di mana, ada yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau nabi saja dan malaikat tidak berhak untuk diibadahi, untuk diminta, untuk dimintai tolong, maka apalagi makhluk yang derajatnya lebih rendah dari mereka. Ya. Baik. Maka inilah prinsip utama. Al-ikhlas, at-tauhid. Dan prinsip ini tidak akan terrealisir kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Adapun orang yang mencampur ibadahnya dengan kesyirikan, maka amalannya akan hangus. Amalannya akan hangus. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya engkau menyekutukanku wahai Muhammad, maka seluruh amalanmu akan hangus. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita manusia biasa? Ya. Ini bahaya dari kesyirikan. Baik. Adapun orang-orang yang memurnikan amal ibadahnya hanya untuk Allah, maka dialah orang yang bahagia. Walaupun amalannya sedikit. Bagaimana kalau banyak? Walhamdulillah kalau banyak. Yang penting istiqamah. Karena amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu apa? Amalan yang istiqamah.
Ahabbul amali ilallahi adwamuh wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten walaupun sedikit. Tapi apa? Tapi ikhlas. Ya. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sedikit amalan disertai dengan keikhlasan, maka padanya terdapat kebaikan yang besar. Padanya terdapat keselamatan. Sebagai contoh adalah hadis bitaqah. Hadis bitaqah, ya, hadis yang berisi tentang kisah seorang yang dibangkitkan di hari kiamat, kemudian dihamparkan kepadanya, ditunjukkan kepadanya amalan-amalannya yang tercatat, ya, di sijillah. Sijillah itu lembaran-lembaran, di mana luas dari lembaran itu satu lembar sejauh mata memandang. Itu luasnya. Dan semuanya berisi tentang catatan buruk amal perbuatan orang ini ketika di dunia. Subhanallah. Ya, satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Semuanya tertulis apa? Amalan-amalan kejelekan. Dan jumlahnya 99. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, lembaran-lembaran ini diletakkan di salah satu anak timbangan. Ya. Baik. Karena amal-amal ibadah itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian dia memiliki satu catatan yang tercatat di bitaqah, kartu. Ya, kartu. Seperti yang kita pahami, makna kartu. Tertulis padanya kalimat la ilaha illallah. Dia ucapkan kalimat ini dari lubuk hati yang paling dalam dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan dan penuh keimanan. Setelah ditimbang, mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Sementara kejelekan-kejelekan yang begitu banyaknya masih kalah berat dengan kalimat la ilaha illallah. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan akan pentingnya ikhlas. Ya. Dan ikhlas itu tidak hanya sekedar diucapkan. Ya. Tidak hanya sekedar diucapkan. Ya, la ilaha illallah. Ini kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Bukan sekedar diucapkan saja. Mungkin banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, ratusan ribu kali. Akan tapi kalau nggak faham maknanya, atau nggak diamalkan konsekuensinya, nol besar. Nggak ada manfaatnya sama sekali. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata. Tidak ada sekutu baginya. Kalau orang mengucapkan itu banyak-banyak, ya, akan tapi ternyata dalam praktek kehidupannya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cocok nggak antara ucapan la ilaha illallah dengan perbuatannya? Nggak cocok. Kalau nggak cocok, apakah bermanfaat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ribuan kali? Nggak bermanfaat sama sekali. Iya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus dibuktikan dalam perbuatannya. Dia hanya beribadah kepada Allah, dia hanya minta kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak datang ke dukun, nggak minta kepada jin, nggak minta kepada kuburan-kuburan, nggak curhat kepada kuburan-kuburan, nggak percaya dengan benda-benda yang dianggap pusaka atau bertuah. Ya, tinggalkan semuanya itu. Ya. Dia hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, itu enggak cukup dengan sekedar diucapkan. Akan tapi harus dibuktikan. Yang penting adalah pembuktiannya. Ya, yang penting adalah apa? Pembuktiannya. Baik. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Ini menunjukkan bahwa ikhlas, ya, walaupun disertai dengan amal yang sedikit, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan pelakunya. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Tapi kalau tidak ikhlas, wal iyadu billah, maka tidak bermanfaat walaupun amalnya itu banyak. Ya. Qala wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan Al-Qur'an juga menjelaskan di dalamnya tentang lawan dari tauhid. Ya. Yaitu penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tauhid itu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya, sementara syirik adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memalingkan sebagian dari macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyembelih, nazar, doa, istighatsah dan sebagainya yang semestinya semuanya diberikan kepada Allah hanya untuk Allah. Tapi ini dilakukan kepada selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah misalnya. Menyembelih untuk kuburan. Ya, nazar kepada kuburan. Taib doa kepada kuburan. Ya, istighatsah juga kepada kuburan-kuburan. Ini syirik namanya. Yang semestinya ini adalah hak peribadatan yang hanya diberikan kepada Allah, kemudian dia selewengkan. Dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik. Seperti yang diisyaratkan tadi. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Umat-umat terdahulu atau umat seluruhnya, mereka meyakini tauhidur rububiyah. Mau gak mau mereka harus meyakininya. Tidak ada satupun yang mengingkari tauhidur rububiyah melainkan orang-orang yang congkak lagi sombong. Padahal hati mereka tidak mungkin mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud dengan rububiyah? Tauhidur rububiyah itu pengakuan bahwa Allah itu pencipta, pemberi rizki, dan pengatur segala urusan. Yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Ini rububiyah. Tidak ada satupun manusia yang mengingkari, kecuali orang-orang ateis, ya, secara congkak dan sombong walaupun hati mereka meyakini hal tersebut. Ya. Karena ini merupakan perkara yang apa? Perkara yang ya, sudah dimaklumi oleh seluruh manusia. Bahkan disebut dalam Al-Quran, bahkan seluruh makhluk mengakui itu. Ya. Karena alam semesta ini tidak mungkin terwujud tanpa pencipta. Tidak mungkin berjalan dengan seimbang tanpa pengatur. Dan semuanya itu Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Oleh sebab itu terdapat dalam surat At-Tur ayat yang ke-35-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta, atau merekalah yang menciptakannya? Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak yakin dengan itu semua. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini ayat bentuknya pertanyaan pengingkaran, yang artinya bahwa tidak ada satupun yang bisa mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lainnya, sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf 87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum." Apabila mereka ditanya, apabila mereka engkau tanya wahai Muhammad, siapa yang telah menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang kafir, kaum musyrikin ditanya. Ya, siapa yang telah menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui itu. Mereka mengakui apa? Tauhidur rububiyah. Akan tapi pengakuan tauhidur rububiyah saja, pengakuan bahwa Allah pencipta, pemberi rizki dan pengatur segala urusan, enggak cukup tanpa disertai dengan tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah
di dalam beribadah kepadanya. Ya. Karena al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu, dialah yang berhak untuk disembah. Ya. Coba kita tanya, apakah Tuhan-Tuhan yang mereka anggap itu mencipta mereka atau mencipta alam semesta ini? Pasti jawabannya tidak. Coba kita lihat jin, nggak punya andil sedikit pun. Batu-batu nggak punya. Benda-benda yang dianggap bertuah nggak punya andil sedikit pun. Kuburan-kuburan apalagi. Ya. Terus kalau mereka bukan pencipta, bukan pemberi rizki dan bukan pengatur segala urusan, apa berhak mereka disembah? Itu kan pertanyaannya. Iya. Kalau tidak berhak, ya. Terus siapa yang berhak? Maka hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Jadi pengakuan terhadap rububiyah Allah, pengakuan bahwa Allah pencipta, pemberi rizki dan pengatur segala urusan, itu saja nggak cukup sampai mereka betul-betul beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah, seluruh aktivitas ibadahnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala al-muallif rahimahullah wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'amma. Kalau kita lihat mayoritas isi Al-Qur'an, ya, semuanya menjelaskan tentang prinsip ini. Prinsip apa? Untuk ikhlas, untuk bertauhid, ya, di dalam beribadah. Ya, dan juga menjauhi kesyirikan di dalam beribadah. Di dalam Al-Quran disebut dengan berbagai macam bentuk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Ya. Sampai orang awam sekalipun faham. Di antara contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan suatu apapun. Ada yang samar enggak dari firman Allah ini? Jelas, gamblang. Gamblang sekali. Ya, bahkan orang awam paham. Kalau dikatakan kepada mereka beribadahlah hanya kepada Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun, jelas. Ya. Ayat-ayat seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Dan mereka sering melewati ayat-ayat ini. Ya, akan tapi yang disayangkan mereka tidak mau merenungkannya. Tidak mau memahaminya. Ya. Coba kita lihat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan suatu apapun. Sementara mereka panggil-panggil, siapa yang mereka panggil? Ya Ali, Ya Ali, Ya Husain, Ya Hasan, Ya Abdul Qadir Al-Jailani, Ya Fulan, wa Ya Alan, Ya Badawi, Ya sebut. Yang dipanggil itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Mestinya yang dipanggil apa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Iya kan? Yang dipanggil ini pada sebagian orang. Orang-orang yang sudah mati dipanggilin. Ya. Ya Ali, Ya Hasan, Ya Husain, Ya Badawi, Ya Abdul Qadir, wa ya Fulan, wa ya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas ini kesyirikan. Jelas ini kesyirikan jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal dalam Al-Quran jelas sekali Allah merintahkan untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya dan menjauhi kesyirikan. Ya. Allahumma musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Al-Quran itu seluruhnya menjelaskan tentang tauhid. Li'annahu imma amrun bi'ibadatillah wa tarki syirik. Ya. Karena di dalam Al-Quran ada yang bentuknya perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid wa jazai ahli syirik.
Dan juga di dalam Al-Quran terdapat penjelasan balasan bagi orang yang bertauhid dan balasan bagi orang yang berbuat kesyirikan. Wa imma fi ahkamil halal wal haram. Wa hadha min huquqit tauhid. Dan Al-Quran juga menjelaskan tentang hukum halal dan haram yang merupakan hak-hak tauhid. Wa imma qasasun 'anir rusuli wa umamihim wa ma hasala bainahum minal khusumat. Dan juga isi Al-Quran adalah kisah-kisah bagaimana pertentangan antara utusan-utusan Allah dengan umat-umat mereka ketika para rasul tersebut menyeru dan mengajak manusia, mengajak umatnya kepada tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Terjadi pergumulan itu. Terjadi pertentangan itu. Tersebut dalam Al-Quran. Ya. Wa hadza jazaa'ut tauhid wasyirik. Ya. Jelas. Ini merupakan akibat atau dampak ya antara apa? Tauhid dengan syirik. Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Maka Al-Quran seluruhnya berisi tentang tauhid min awwalihi ila akhirih. Sejak awal sampai yang terakhir. Dari awal sampai yang terakhir semuanya berisi tentang tauhid. Ya, demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Tapi kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah, realitanya bagaimana? Realitanya bagaimana? Ini yang menyedihkan. Oleh sebab itu kita harus sering menyerukan, ya, mengajak manusia untuk senantiasa berusaha memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang paling penting. Kalau sudah bisa membaca, alhamdulillah, disyukuri. Tapi coba dorong mereka untuk mau memahami Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu penting. Itu yang paling penting. Ya, karena Al-Quran adalah pegangan hidup seorang yang bisa menyelamatkan dia di dunia maupun di akhirat kelak. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Tsumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara adhara lahum asy-syaitanu al-ikhlasa fi surati tanaqqusis salihin wa taqsiri fi huquqihim. Ya. Kemudian ketika terjadi pada mayoritas umat ini apa yang terjadi? Ya. Maka setan menampakkan kepada mereka, menggambarkan kepada mayoritas manusia, ya, bahwa ikhlas itu seakan-akan bentuknya adalah meremehkan dan mengecilkan orang-orang saleh. Yang namanya ikhlas adalah mencela orang-orang saleh dan merendahkan hak mereka dan merendahkan hak-hak mereka. Coba kita lihat, ya. Kalau kita ingatkan mereka yang datang kuburan-kuburan, minta kepada penghuninya, curhat kepada penghuninya, mas, jangan begitu. Ya, kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kira-kira reaksi mereka? Jangan minta sama penghuni ini, ya. Mereka orang mati. Ya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian minta, ya, kepada mereka enggak dengar permintaan kalian. Seandainya mereka dengar, mereka tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Orang mati. Minta kepada yang maha hidup, yang tidak mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa reaksi mereka? Loh, kamu ini kan orang soleh. Ya, ini kan orang soleh. Berarti kamu mencela orang soleh ini. Kan begitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Setan telah membuat di pandangan mereka, di mata mereka, bahwa yang namanya ikhlas adalah apa? Merendahkan orang-orang saleh. Ya. Ini realita loh. Ini realita. Mau dicoba? Silakan coba. Pasti akibatnya seperti itu. Persis. Wa adhara lahum asy-syirk billah fi surati mahabbatis salihin. Dan setan menampakkan kepada mereka, kebanyakan manusia, bahwa perbuatan syirik kepada Allah dalam bentuk cinta kepada orang-orang saleh. Ya. Jadi ketika perbuatan syirik mereka, yang mereka lakukan tersebut digambarkan oleh setan, oh ini bukan syirik, tapi ini dalam rangka cinta kepada orang-orang saleh, kami menghargai mereka. Ya. Inilah bakti kami kepada mereka, maka kami minta kepada mereka, kami curhat kepada mereka. Dikesankan begitu. Ya.
Dikesankan begitu. Padahal perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Tapi dibungkus, oh enggak, dipelintir ya. Dipelintir. Ya. Seakan-akan inilah bentuk penghargaan kepada orang-orang saleh. Tapi justru yang namanya tauhid dikatakan sebagai perendahan terhadap orang-orang saleh. Ini realita jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Gamblang di dalam Al-Quran dijelaskan perintah bertauhid dan larangan dari syirik. Tapi ternyata realitanya apa? Realitanya berbeda. Nasallallahu alaihi wasallam. Inilah prinsip yang pertama di dalam Al-Quran. Kemudian al-aslu tsani. Amrullahi bil ijtima'i fid din. Wa nahyun 'anit tafarruqi fihi. Prinsip kedua yang dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersatu di dalam agama. Dan larangan Allah untuk bercerai-berai di dalamnya. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan itu dengan gamblang, dengan sempurna, yang difahami oleh orang awam sekalipun. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah, yaitu Al-Quran. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Bismillah. Kemudian dalam surat Ali Imran 105, Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah bercerai-berai dan berselisih. Ya. Kemudian dalam surat Al-An'am 159, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau wahai Muhammad, ya, sedikit pun tidak seperti mereka. Ya. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk kalian dari agama ini sebagaimana yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu? An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama ini dan janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Maka tidak dibolehkan bagi kaum muslimin untuk berpecah di dalam agama mereka. Bahkan yang wajib hendaknya mereka menjadi satu umat. Satu umat di atas tauhid. Satu umat di atas tauhid. Ya. Tidak boleh bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpecah, untuk berbeda di dalam akidah mereka, di dalam ibadah mereka, di dalam hukum-hukum agama mereka. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram tanpa dalil, enggak boleh. Ya. Enggak boleh yang demikian itu. Tidak diragukan bahwa berbeda itu merupakan tabiat manusia. Begitulah manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 118, 119. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan senantiasa mereka berselisih
Senantiasa mereka berbeda. Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu wahai Muhammad. Ya. Menunjukkan bahwa apa? Berselisih itu merupakan tabiat manusia. Akan tapi apakah dibiarkan begitu saja? Apakah perselisihan itu dibiarkan? Tidak. Akan tapi diselesaikan. Lalu bagaimana solusinya? Itu kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seandainya ada yang berselisih di antara kita, maka kewajiban kita mengembalikan perselisihan itu kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berbeda tentang sesuatu, maka kembalikanlah perbedaan tersebut kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada As-Sunnah. Kalau kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang mau mengembalikan perbedaan itu ya kepada Al-Quran maupun As-Sunnah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir sulit untuk diajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini cirinya. Cirinya demikian. Ya. Jadi perbedaan itu bukan dibiarkan, tapi diselesaikan. Ya. Diselesaikan baik-baik. Ya. Kalau semuanya sepakat, yuk kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Sepakat, ya sudah, kembalikan. Ya. Pada Al-Quran dan Sunnah, mana yang didukung oleh dalil, ya, maka itu yang dipegang. Baik. Adapun kalau dikatakan masing-masing biarkanlah pada mazhabnya, masing-masing biarkanlah pada akidahnya. Manusia bebas, boleh memilih. Ya, pasar bebas. Waliyadzubillah. Jelas ini adalah penyimpangan. Ya, bukan seperti itu. Ya. Mereka menuntut kebebasan akidah. Mereka menuntut kebebasan keyakinan. Mereka menuntut kebebasan berbicara. Baik. Jelas ini batil. Dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an, dan jangan kalian bercerai-berai. Ya, maka seruan-seruan ke sana, ke arah kebebasan akidah, kebebasan keyakinan, kebebasan berbicara, ya. Baik, ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena keharusan manusia adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Maka wajib bagi kita untuk bersama-sama mengembalikan perbedaan yang terjadi di antara kita kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Bahkan dalam perkara fikih sekalipun. Ya, kembalikan kepada dalil. Mana yang didukung oleh dalil, itulah yang dipegang. Dan bagi mereka yang keliru, hendaknya dia legowo. Ya, hendaknya dia rujuk kepada kebenaran. Ya, terima kebenaran itu. Baik, tidak kemudian ngotot dan ngeyel berada di atas madhabnya. Ini keliru. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Iya. Sementara Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis, "Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati." Sesungguhnya aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, yaitu apa yang jikalau kalian pegang erat-erat keduanya, kalian tidak akan sesat setelahku nanti. Ya, yaitu kitab Allah dan sunnati. Kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnahku. Sunnah Rasulullah SAW. Dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan sesat. Berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, kita tidak akan sesat. Seakan-akan Rasulullah SAW ada di hadapan kita sekarang ini. Dari mana? Dari sisi bahwa
sunnah beliau tercatat dengan baik sampai sekarang. Walhamdulillah. Ya. Walhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melalui juhud para ulama, ya, yang mereka sangat bersemangat untuk menjaga kemurnian agama ini. Sampai sekarang teriwayatkan dengan baik, ya. Yang sahih jelas sahihnya, yang lemah jelas lemahnya, yang palsu jelas palsunya. Masya Allah, gamblang sudah semuanya. Dan ini merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat ini, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kemurnian dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebagaimana firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, berikut As-Sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya. Dan ini bukti bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Al-Quran maupun As-Sunnah sampai sekarang murni, ya, murni. Kalau ada yang memalsukan pasti akan ketahuan bahwa itu adalah kepalsuan. Pasti. Ya. Kalau ada yang ingin menyisipkan sesuatu yang bukan bagian dari Al-Quran, akan jelas bahwa itu adalah kepalsuan. Itu adalah sisipan. Alhamdulillah, ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk. Alhamdulillah sampai sekarang. Ini keutamaan. Tapi kalau umat-umat terdahulu sampai sekarang, ada nggak penjagaan dari Allah? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ini keutamaan buat kita jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kewajiban kita apa? Mengembalikan apapun, ya, perbedaan itu kembali kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kalau ada yang mengatakan kita bersama, ya, sesuai dengan apa yang kita sepakati, dan kita berikan udzur kepada masing-masing, ya, terhadap perbedaan yang kita miliki. Boleh nggak yang seperti ini? Ya. Jelas ini nggak boleh. Ini adalah kalam batil. Ini kalam batil. Ya. Kaidah dari Ikhwanul Muslimin, ya, sepakat di atas sesuatu yang disepakati dan memberikan udzur, ya, dalam perkara yang diperselisihkan. Ya sudahlah, kamu, yang penting kita sama. Ya, kamu begitu, saya begini, yang penting kita sama. Ya, nggak benar yang seperti itu. Yang wajib kita harus bersama di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita perselisihkan, yang kita kembalikan kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, tidak kemudian sebagian kita memberikan udzur kepada sebagian yang lainnya. Sudahlah, kamu sini sana. Enggak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Lihat mana yang benar, mana yang dukung Al-Quran, mana yang dukung As-Sunnah, ya itu. Itu yang dipegang. Nah, kalau sesuai dengan kebenaran maka kita pegang, tapi kalau salah ya kita tinggalkan. Kita rujuk kembali kepada kebenaran. Dan ini prinsip yang agung. Ini adalah prinsip yang agung. Ya. Tapi kalau kembali kepada kaidah tadi, itu adalah kaidah yang batil. Kaidah yang batil. Ya. Wal'iyadzubillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Demikian pula sebagian orang menyandarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Ya. Hadis ini memang ada yang meriwayatkan, akan tapi tidak sahih. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini palsu. Perbedaan itu bukan rahmat. Ya. Perbedaan itu azab. Kebalik kalau dikatakan perbedaan itu rahmat. Persatuanlah yang rahmat. Perbedaan itu azab. Ya. Tapi sering kita dengar ini. Kalimat ini, ya, dibawakan oleh khatib-khatib. Subhanallah. Ya. Kalau dikatakan bahwa perbedaan itu rahmat, ya, kira-kira ya, sebagai contoh, kalau kita lagi jalan, ya, kemudian dapati di dalam rumah itu sedang berselisih rame, ya, sampai ada piring terbang, plomprang, gitu. Terus kita katakan penghuninya sedang dirahmati, bisa nggak?
Mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Azab itu namanya. Bagaimana tidak percekcokan, perselisihan, ya? Itu namanya azab. Bukan lagi rahmat jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dalam surat Ali Imran ayat 105. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Berarti cocok nggak antara hadis ini dengan ayat? Nggak cocok. Ya, nggak cocok. Nggak mungkin hadis itu bertabrakan dengan ayat Al-Quran satu sama lainnya. Nggak mungkin. Ya, kalau seandainya bertabrakan seperti ini, ya pasti ada yang nggak benar. Dan ternyata betul. Hadis itu ternyata hadis palsu. Ya, yang didustakan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas yang namanya perselisihan jamaah yang dimuliakan Allah itu pasti mencabik-cabik hati, pasti mencerai-beraikan umat. Ya, nggak mungkin mereka bisa saling ta'awun, saling membantu, saling menolong, saling bahu-bahu kalau mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpecah, nggak mungkin. Berkelompok-kelompok, ya, berfaksi-faksi. Waliyadzubillah. Jadi mereka bisa bergotong royong, saling membantu, saling menolong apabila mereka bersatu. Dan apabila mereka sama-sama berpegang dengan tali Allah seluruhnya. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Innallaha yarda lakum talatan. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai 3 perkara bagi kalian. Yang pertama, kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Ya. Dan kalian tidak bercerai-berai. Ini poinnya. Hadis ini sama dengan ayat tadi. Dan yang ketiga, kalian memberikan nasihat kepada orang-orang yang megang urusan kalian, yaitu pemerintah kalian. Inilah 3 perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kembali kepada tabiat manusia, begitulah manusia itu suka berselisih seperti yang Allah sebutkan. Akan tapi ya, kalau terjadi perbedaan dan perselisihan, hendaknya dikembalikan kepada apa? Kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Naam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Al-Mu'allif rahimahullah mengatakan, "Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku." Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran juga telah melarang kita, jangan sampai kita seperti orang-orang yang bercerai-berai, kemudian mereka berselisih. Ya, itu orang-orang sebelum kita. Akhirnya mereka binasa. Ketika mereka tetap berada di atas perselisihan mereka binasa. Waliyadzubillah. Mereka saling merangi satu sama yang lainnya. Mereka saling melukai. Mereka saling akhirnya mereka semuanya binasa. Waliyadzubillah. Makanya ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bercerai-berai dan berpecah. Nah, adapun orang-orang yang bersatu, maka pada mereka kekuatan, ya, padanya kekuatan dan hilang kedengkian di dalam hati. Ini juga penting. Jangan sampai ada, ya, dorongan-dorongan, ya, kedengkian di dalam hati untuk membuat perselisihan-perselisihan. Ini dilarang. Ya. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang mereka untuk berpecah di dalam agama. Ayat-ayatnya sudah kita bacakan tadi di awal. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab fi dzalik.
dan semakin menambah kejelasan datangnya hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dan selainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Maka sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan mendapati perbedaan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Ya, jelas, gamblang. Perintah di dalam as-sunnah untuk apa? Untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Untuk apa? Untuk menghindar dari perbedaan-perbedaan tersebut. Itu kuncinya. Baik, kita lihat realitanya. Tsumma shara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi wal ilmu wal fiqhu fid din. Tapi anehnya, setelah sudah jelas dan gamblang, Al-Qur'annya bicara seperti apa, as-sunnahnya bicara seperti apa, perintah untuk bersatu di dalam agama dan larangan untuk bercerai-berai. Tapi anehnya, pada realita yang terjadi bahwa perselisihan, perbedaan di dalam prinsip-prinsip agama dan juga cabang-cabangnya itu dianggap sebagai ilmu dan fikih di dalam agama. Jadi kebalik, ya, kebalik. Waliyadzubillah. Tapi itu yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, di mana mereka mengatakan bahwa biasa yang namanya perbedaan itu. Kasihlah manusia itu kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berkeyakinan, dan jangan dikungkung, ya, dalam satu madhab saja, dalam satu pemikiran saja. Kan tapi boleh bagi manusia, mereka punya hak untuk berpendapat, mereka punya hak untuk berkeyakinan. Nah, mereka anggap ini sebagai orang yang berilmu, orang yang mengemukakan kalimat-kalimat seperti ini dianggap sebagai tokoh, cendekiawan dan sebagainya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, padahal yang namanya fikih, al-fiqhu huwa al-ijtima'u ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itulah fikih, yaitu bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa sara al-amru bil ijtima'i la yaquluhu illa zindikun aw majnun. Ya. Dan jadilah perintah untuk bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diucapkan melainkan orang yang zindik atau orang gila. Kalau kita mengajak misalnya, ayo kita kembali pada Quran wa sunnah, oh gila kamu. Ya, dikatakan gila, aneh, ya, zindik, sesat. Ya. Subhanallah. Tapi itu realita jamaah yang dimuliakan sekarang ini. Ya. Padahal yang kita seru kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ditanya, Anda Muslim? Ya Muslim. Terus, Anda percaya Al-Quran? Ya percaya Al-Quran. Ya. Bagaimana kalau kita amalkan Al-Quran? Yuk kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa seperti itu. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan. Ini terjadi jamaah di zaman kita sekarang ini. Ya. Padahal perintah dalam Qurannya sudah jelas, perintah dalam sunnahnya sudah jelas. Ya. Mengembalikan berbagai bentuk perbedaan dan persisian itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan perintah untuk bersatu di atas Al-Quran maupun As-Sunnah. Serta terdapat larangan untuk bercerai-berai di dalam agama. Akan tapi realitanya demikian. Jangan kaget. Ya. Allahul Musta'an. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, mereka yang merintahkan untuk bersatu dan meninggalkan perbedaan, mereka akan mengomentari, oh ini orang, ya, nggak zamannya dia ngomong seperti itu, nggak laku lagi, ditinggalkan orang seperti ini, zindik ini, orang gila ini. Baik. Ya, nggak cocok lagi dia berbicara, ditinggalkan. Orang-orang seperti ini tinggalkan. Ya, dijauhkan, manusia dijauhkan. Akan tapi jamaah yang dimuliakan Allah bukan berarti kita kecut melihat yang seperti itu. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi terus, ya, terus. Fasda' bima tu'mar. Sampaikan terang-terangan wahai Nabi
apa yang engkau diperintah dengannya. Apa yang engkau diperintah dengannya. Ya. Maka beliau lakukan itu. Enggak peduli lagi celaan orang-orang yang mencela. Maka kita sebagai pengikutnya juga demikian. Sampaikan. Ya. Apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dalam sunnah. Ya. Enggak peduli kita dengan celaan orang-orang yang mencela. Yang punya surga itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan keridhaan Allah. Kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah dua prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran yang telah dijelaskan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ternyata realitanya berbeda pada sebagian kaum muslimin. Allahul musta'an. Maghribnya jam berapa ini? Hah? 38. Jadi sebentar lagi. Ya. Baik, sebentar lagi kita akan masuk waktu maghrib, ya. Maka kita bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya, 10 menit lagi akan masuk.